kalah sama sekarang influencer. Betul. Yang tinjunya masih Iya, sebulan. latihan sebulan 2 bulan dapat bisa puluhan juta. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahyar Bergis. Panggilan saya Bergis ya. Nah, di sini saya sudah ada kedatangan seorang coach yang cukup populer ya di Kota Bandung ini gitu. Yaitu Coach Ivan gitu. Nah, Coach Ivan ini sang founder GI Boxing ya. Nah, selebihnya bisa diperkenalkan langsung oleh Coach Ivannya sendiri. Jadi Coach Ivan ya, gimana kabarnya Coach? Baik. Baik ya. Oke. Nah, Coach bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Coach Ivan ini. Dulunya tuh atlet tinju kah atau gimana bisa menjadi penemu atau mendirikan GI Boxing ini? Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Coach Ivan. Saya founder dari GI Boxing. GI Boxing sendiri usaha di bidang pelatihan, boxing, muay thai, dan kebugaran, dan beberapa aspek lainnya yang terkait dengan bela diri dan kesehatan. GI Boxing sendiri dibentuk pada tahun 2012. Jadi kurang lebih sekitar 10-11 tahun yang lalu. Background saya dari pendidikan olahraga dan dulunya mantan atlet boxing. Kita pure boxing yang background awalnya tuh dari atlet. Setelah itu menjajaki dunia kepelatihan dan lisensi kami udah standar nasional, baik fisik ataupun teknik. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman untuk seputar latar belakang dan seputar GI Boxing. Nah, kita langsung aja nih ya bertanya-tanya nih ke Coach Ivan ini. Nah kan Coach Ivan ini sudah lama mengarungi di dunia boxing. Ya. Nah, tapi sebenarnya boleh tahu nggak sih Coach, kira-kira apa yang dijadikan kayak filosofi kalau Coach ini masuk ke dunia boxing ini? Siap. Untuk filosofi GI Boxing sendiri, sweet science, train with integrity. Jadi sweet di sini kita berkeringat tentunya dengan olahraga, science dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita mengambil esensi tersebut, gabungan dari kita berolahraga tapi dengan ilmu pengetahuan yang berdasar gitu. Tidak asal dan tidak berantakan gitu, karena semuanya kita terprogram dan terpola gitu. Train with integrity, pelatih-pelatih kita berintegritas dan tentunya standar pelatihnya berlisensi nasional. Next mungkin kita ambil internasional. Luar biasa ya. Nah, jadi untuk filosofi GI Boxing itu kurang lebih seperti itu ya. Sweet science. Sweet science. Oke, sweet science. Nah, Coach Ivan nih, kan bisa dibilang Coach Ivan juga punya sesama. Nah, GI Boxing ini masuknya tuh ke dalam apa ya? Untuk GI Boxing afiliasi beberapa camp profesional di Bandung, salah satunya camp Satya Negara. Di sini camp tersebut yang mencetak dan menghasilkan atlet-atlet standar internasional. Salah satunya di bidang cabang MMA, mixed martial art gitu. Jadi tidak hanya boxing, cuman GI Boxing ada bagian di dalamnya gitu. Di dalam camp tersebut yang udah istilahnya menelurkan atlet-atlet berstandar nasional dan beberapa ada satu atlet yang udah di internasional. Oh, udah di internasional. Itu siapa tuh? JK Saragi. Oh, JK Saragi. Satu-satunya saat ini
atlet Indonesia yang masuk tim UFC itu dari camp kami. Wah, Gitu. luar Satria biasa. Negara. Ninja Boxing ada bagian di dalamnya. Oh, JK Saragi ya yang Betul. dari Indonesia yang pertama itu ya? Betul. Oh, Hanya satu-satunya. Sampai saat ini ya. Iya, iya, Next iya. mungkin ada JK Saragi lain yang masuk gitu. Iya. Disusul yang lainnya. Nah, JK tuh kemarin tanding ya? Tanding Dan menang. Wah, Debutnya debut cukup iya iya benar. menghasilkan yang terbaik dan Iya. menang. Iya iya benar. Ekspektasi semua bahkan orang Indonesia sendiri sangat meragukan, tapi Iya. JK bisa menggebrak itu. Membuktikan juga kan ya. Betul. Wah, luar biasa nih. Nah, coach, kira-kira apa sih yang bisa ngebedakan dari Sasana ini atau Jaya Boxing ini dengan yang lainnya? Nah, untuk Jaya Boxing camp kami apa ya istilahnya untuk programnya sangat tersusun. Oh, Jadi tersusun, oke. basically ketika ada klien yang ada target, kita ada program khusus. Jadi untuk hari ke harinya biasanya sudah tersusun program sesuai dengan keinginan klien atau target yang ingin didapatkan. Oh, Target di sini misalkan ingin menjadi atlet atau ingin hanya kebugaran. Atau untuk beberapa perempuan tentunya biasanya turun berat badan, oh iya. atau laki-laki ada yang ingin membentuk tubuhnya dengan baik, proporsional, atau lebih cenderungnya ke bela dirinya. Jadi kita oke. benar-benar menyusun program khusus. Beberapa orang antara satu dan lainnya itu berbeda, tergantung apa yang diinginkan. Oke. Gitu. Nah, kalau di GI Boxing ini tuh dia punya berapa program sih, coach? Programnya ada kebugaran, ada peningkatan kondisi fisik, ini masih sama kebugaran, ada pembentukan sama untuk bela diri atau untuk fat loss. Ada sekitar 5 program. Oh, oke. Jadi misalnya anak didik nih, misalnya ya coach, maunya hanya fat loss. Betul. Nah, berarti yang sisanya ini itu mengikuti atau enggak? Tetap dilatih, cuman tidak sebanyak program tersebut. Jadi semua tuh istilahnya bermuara di satu titik. Nah, apa yang ingin didapat ya kita esensikan yang paling banyak di situ. Paling banyak. Misal lebih pengen ke fat loss, kita lebih banyaknya ke kardio. Meskipun ada strength-nya juga, karena ada beberapa klien yang lebih ingin berat badannya hanya turun, bukan otot yang jadi gitu. Dan ada pun yang sebaliknya, ada yang pengen jadi tapi tidak mau turun berat badan. Jadi itu lebih ke strength. Jadi masing-masing klien itu ada keinginannya masing-masing lah gitu. Ada yang jadi atlet, misalkan atlet pengen mencoba tanding, kita juga programkan untuk atlet gitu. Oke. Nah, berarti kalau di GI Boxing ini dan di Sasana coach ini berarti ada, bisa dibilang ada anak didik yang sukses go internasional, yaitu si JK Saragi itu ya. Oke. Nah, di situ coach perasaannya tuh ada, coach kan yang sebagai melatih gitu ya, ada perasaan seperti apa sih, kayak misalnya ternyata anak didik ini JK Saragi ini bisa ke internasional. Kita sangat bangga sekali dengan pencapaian ini, dan ini juga atas kerjasama berbagai pihak. Salah satunya tim pelatih lain dan ketua kita yang sangat support, Pak Agung namanya, Pak Agung Satria Negara, dan beberapa pelatih yang lain pun sama istilahnya bekerja keras, dan si atletnya sendiri pun bermental kuat, kerja keras dan fokus, makanya hasilnya pun akan berbanding lurus gitu. Dengan hasil yang sekarang kita udah istilahnya semaksimal mungkin. Dan ada satu lagi nih yang namanya Ronald yang kemarin tuh juara juga di One Pride gitu. Dan itu juga calon yang akan kita orbitkan untuk ke internasional. Mungkin beberapa tahun ke depan kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang sama, ya tiket UFC gitu. Ditunggu ya guys. Oke nih. Nah, terus bagaimana nih coach, dari sisi coach untuk mengatasi tantangan di dunia tinju, maksudnya kayak di mentalnya atau kayak
cara dia latihan. Nah, kira-kira tantangan seperti apa sih coach? Oke. Tantangan di sini cukup banyak biasanya untuk anak muda yang masih eh, bergaul dengan salah satunya mungkin dunia malam, merokok atau minuman keras dan apa yang kita khawatirkan kan obat-obat terlarang juga. Nah, iya betul. Tantangannya mungkin di situ sih. Jadi ketika kita ngasih program, kadang sebaik mungkin program diri atletnya sendiri masih belum dirasa bisa istilahnya sama-sama satu visi misi. Kadang juga istilahnya hasilnya tidak maksimal. Kan memang kita targetkan tuh apa istilahnya kita terus selalu support, kita arahkan atlet tersebut untuk tidak kemana-mana istilahnya fokusnya ya salah satunya dengan mengikuti banyak event dan menambah jadwal latihannya. Banyak event di sini kan untuk penguatan mental ya. Jadi kayak ikut kejuaraan, seandainya misalkan belum ikut kejuaraan atau event, kita coba berlatih bersama camp-camp lain kayak tryout. Tryout. Ketika tryout banyak jam terbang, makanya mentalnya sendiri pasti akan terbentuk. Atau try-in itu kayak semacam kita mengundang camp-camp lain untuk berlatih bersama. Biasanya sih berlatih bersama di sini materinya di sparring, drill dan simulasi pertandingan. Jadi kita bisa saling belajar, evaluasi juga. Gitu. Jadi cara mengatasinya tuh salah satunya dengan terus nge-support. Betul, terus support secara mental dan secara teknis pelatihan juga sama dengan program yang baik dan program yang sesuai. Banyak aspek kadang pelatih di sini tuh bukan hanya sekedar melatih hanya pukul-pukulan saja, tapi fisiologi, psikologi, dan secara biomekanik dan banyak hal lagi yang istilahnya berangkai gitu. Nah coach, kira-kira ada prinsip atau nilai inti yang coach tanamkan di atlet tersebut atau anak didik? Ya tiga faktor itu mental, fisik sama teknik harus sejalan. Dan intinya si atlet harus kita arahkan untuk sedisiplin mungkin berlatih. Satu, disiplin. Kedua, fokus. Yang ketiganya mungkin aspek-aspek lain, yaitu seiring berjalannya waktu, jam terbang, teknik, taktik, esensinya di situ. Jadi tiga itu mental, fisik, dan teknik. Ujungnya disiplin, fokus, dan kemauan yang kuat. Gitu. Jadi kemauan yang kuat akan apa yang kita targetkan. Misalkan target kita juara nasional nih, kita alurnya harus visi misi atlet dengan kita tuh harus sejalan dulu. Kita mau kejar ini, ya otomatis si atlet harus, ya kalau istilah kita berbicara ini, dipecut gimana caranya, dimotivasi dengan program, dengan istilahnya program latihan yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal tersebut. Jadi atlet itu kayak semacam dikasih motivasi yang kuat gitu. Gitu. Nah itu kalau misalnya si atlet itu misalnya ketika latihan terus si atletnya itu ogah-ogahan, nah itu cara ngatasinnya gimana tuh coach? Nah itu biasanya kita lihat dulu banyak faktor di belakangnya. Jadi kadang juga atlet ketika ogah-ogahan di sini mungkin atlet tersebut lagi moodnya kurang baik. Satu itu merasa bosan. Atau yang kedua bukan ingin dia jadi atlet. Kadang-kadang begitu. Ada tuntutan. Ada tuntutan dari orang tua, misalkan kamu jadi petinju, padahal si atlet tersebut lebih suka sepak bola. Gitu. Nah ini alurnya ke ranah psikologi. Jadi antara minat dan bakat di sini memang harus berkaitan erat dan sesuai. Jadi jangan sampai bakatnya di mana dikasih kemana gitu. Padahal dia tuh tidak berbakat di sini. Terlihat di situ dari salah satunya yaitu effort, kemauan dia dan motivasi dia untuk berlatih atau bertanding pun berbeda dengan anak-anak yang atau atlet-atlet yang dia
mau Mau banget banget, untuk iya. apa istilahnya menjadi atlet. Menjadi Gitu. atlet ya. Iya. Jadi motivasi di sini ada banyak faktor. Kadang di belakang itu tuh ada anxiety, kayak semacam kecemasan atau ya. berlebihan, dan dia semua tuh ada kecemasannya ya. Iya, Tapi benar, ada benar. yang bisa ngehandle, ada yang enggak. Nah mungkin salah satunya dari mental dan psikologi itu. Gitu, psikologi oke. si atlet tersebut. Nah, untuk kira-kira coach nih, apa tantangan yang paling umum nih yang dihadapi anak didik di dunia tinju? Nah, jadi bagaimana coach ini membantu cara mengatasinya? Jadi kayak misalnya di satu sasana nih, kan ada banyak ya biasanya sasana tuh. Nah, hal yang paling umum coach mendapat tantangan tuh seperti apa, dan cara mengatasinya tuh kayak gimana? Apa terus kayak di-push atau kayak ya udah gitu? Iya. Gimana dia itu? Biasanya tantangan di sini si atlet yang junior ketika lulus sekolah, dia kan apa istilahnya untuk fokusnya kan lebih ke mata pencaharian. Jadi kadang benar. ketika pas sekolah makan dibiayai orang tua. Iya. Nah ketika misalkan lulus sekolah atau kuliah, dia malu untuk meminta ke orang tua. Nah disinilah kadang kendalanya. Jadi yang tadinya rajin semasa sekolah tuh kan fokus latihan, misalkan Senin sampai Sabtu dia berlatih terus. Ketika misalkan udah lulus, dia kan fokusnya berbeda, akan mencari uang dan istilahnya pendapatan ya. Nah kendala di kita sih memang saat ini itu. Jadi si atlet butuh mata pencaharian dan untuk melangsungkan dia kehidupan gitu. Karena di tinju sendiri ya kalau untuk awal-awal yang belum profesional, istilahnya uangnya juga sangat minim, bahkan perhatian pemerintah pun ya istilahnya masih minim lah. Jadi kalau yang udah levelnya nasional, internasional itu udah beda cerita atau udah profesional gitu. Tapi kalah sama sekarang influencer yang tinjunya masih saya nggak akan bahas. Latihan tinju sebulan, latihan sebulan 2 bulan dapat bisa puluhan juta. Karena masanya cukup banyak. Itu jadi salah satu kita tantangan ya. Kenapa kita nggak masuk ke situ? Nggak masuk ke situ ya? Benar. Siap. Gitu. Tantangannya hanya di situ saja sih. Tapi untuk motivasi dan yang lainnya itu mungkin kita lihat dulu background dia. Misalkan background dia tuh banyak hal yang kita harus tahu dia, latar belakang dia seperti apa, dan motivasi dia masuk ke camp kita tuh seperti apa. Ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang benar-benar fokus, ada yang kemauan orang tua. Dan biasanya yang lebih sukses itu atas kemauan diri dia sendiri dan keinginan kuat, dan tentunya teknik yang tadi 3 itu, teknik, taktik, mental sama istilahnya fisik itu pasti dia ikutin. Tapi kalau misalkan motivasinya kurang, pasti dari 3 itu aspek itu dia pasti nggak akan bisa mengikuti dengan maksimal. Salah satunya itu anxiety atau fisiknya pun aduh banyak dulu lah istilahnya. Gitu. Oke. Nah coach, kira-kira ada nggak sih motivasi yang coach akan sampaikan ke pendengar atau ke anak didik di dalam dunia tinju ini? Berproseslah, karena proses biasa berbanding lurus dengan hasil akhir. Tetap fokus, tetap disiplin, tetap tentukan target dan capai itu dengan sekuat tenaga. Luar biasa ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih, dalam pandangan coach nih ya, kira-kira apa kunci kesuksesan untuk menjadi atlet di dalam tinju ini? Kunci sukses salah satunya support system, dukungan dari orang tua, orang sekitar. Misalkan support sistemnya baik, ekosistem di keluarganya pun oke, biasanya
itu salah satu Iya, penunjang. benar. Support system, yang kedua pelatih yang proper, di sini pelatih yang standar dan bisa istilahnya membawa si atlet tersebut bermental dan istilahnya menjadi juara. Gitu. Support Oke. system, pelatih. Nah, di sini dukungan dari camp, Benar. Sasana pun sama. Di sini kalau Sasananya support, ekosistem di Sasana baik, insya Allah si atlet tersebut bakal berkembang. Dalam artian pihak Sasana pun berperan penting untuk kemajuan atlet gitu. tersebut. Iya, Support benar. system, pelatih, camp, dan alat-alat yang menunjang. Alat-alat di sini ya tentunya udah masuk ke operasional si camp tersebut. Alat-alat baik, proper, dan ya itu 3 itu, dan beberapa faktor lainnya mungkin masuknya ke ranah pribadi atlet tersebut, disiplin, kemauan yang kuat, kerja keras, pantang menyerah, dan mental kita bilangnya mental bertanding ya, Bertanding. atau kita sebut juga killing punch, naluri Killing punch. naluri membunuh ya. Iya, Dalam iya. artian membunuh ini bukan membunuh orang Iya, iya. secara harafiah ya, tapi secara istilahnya kosakata apa ya, secara peribahasanya lah gitu. Oke, iya, Killing punch, naluri membunuh, karena kalau kita nggak ada itu, kita nggak akan bisa improve di atas ring. Karena di atas ring kita yang dihabisi atau kita yang menghabisi. Kayak semacam apa ya, hukum rimba ya. Yang kuat dia yang menang, udah titik gitu kan. Jadi mental pun di sini sangat berperan penting. Gitu. Disiplinnya itu yang tadi. Oke. Nah, coach, dengan ini kan maraknya pertandingan boxing, fight show gitu dalam antara artis dengan artis gitu kan. Nah, mulailah boxing tinju itu mulai meningkat ya secara drastis. Nah, akhirnya camp-camp mulai untuk bermunculan kan, di khususnya misalnya di Bandung, di Jakarta, atau di Surabaya, kota-kota besar gitu. Nah, dengan banyaknya camp ini, coach ada nggak untuk kayak gimana sih cara memilih camp yang baik gitu? Kan ada juga camp yang mereka itu dibayar ya udah untuk pukul-pukulan tanpa ada teknik yang benar gitu dan lain-lainnya. Nah, gimana nih cara memilihnya nih? Sekarang ini bermunculan banyak camp dan banyak istilahnya pelatih yang menjamur ya. Jadi trennya boxing ini lagi tinggi karena influencer dan artis-artis yang istilahnya banyak hilir mudik di YouTube ya, dan di TV-TV. Nah, di sini apabila ada yang mau memilih camp, lihat dulu background camp tersebut, satu. Yang kedua, para pelatihnya backgroundnya apa. Kadang juga ada yang dia hanya sekedar bisa padding saja tanpa mengabaikan keselamatan, hanya tujuannya untuk Instagram konten ya. Biasanya hanya sekedar itu, dia beli lisensi padahal background sendiri dia bukan dari kalangan ekspertis di sini, atau kita bilang praktisi ya, yang jalurnya dari atlet, mengalami betul-betul pahit manisnya di atas ring seperti apa gitu. Jadi yang benar-benar mengalami dan istilahnya menjalani prosesnya dengan baik dan kita katakan ya ekspertis atau praktisi gitu. Ada banyak hal ya. Jadi lihat dulu background, yang keduanya lihat dulu lisensi. Lisensi itu kayak semacam legalitas ya. Setelah itu gitu, setelah proses yang cukup panjang menjadi atlet, menjadi pelaku dan menjadi pelatih, itu prosesnya cukup lumayan panjang. Jadi tidak hanya sekedar cuman ikut seminar 2 hari 3 hari dapat lisensi, itu ya menurut saya omong kosong gitu kan. Karena Jaya Boxing sendiri tentunya tim kami udah jelas kita melewati banyak hal itu, salah satunya menjadi atlet dan beberapa event juara di nasional, dan tim kita ada yang udah ikut ke Jurnas juga gitu kan, dan lisensi kita standarnya nasional.
Oke. baik fisik, teknik, nutrisi, dan hal lainnya. Karena penunjangnya bukan hanya sekedar pukul-pukulan saja, Benar. tapi ada banyak faktor fundamental di belakang itu. Ya salah satunya ya strength, nutrisi, kardiovaskular, tentang otot, ilmu faal dan ilmu tulang, psikologi dan banyak hal lagi. Jadi penunjangnya itu bukan hanya sekedar pukul-pukulan saja yang didapat dari seminar yang cuman 1-2 hari. Iya, 1 hari, benar. Hanya untuk dapat legalitas. Nah itu dua. Yang ketiganya ya saya bingung ya kalau membahas pelatih lain. Dan di Bandung ya kita katakan dari mungkin 100 camp hanya separuhnya mungkin iya. Saya anggap iya proper untuk melatih. Kalau untuk bagus dan buruk saya tidak bisa menilai. Saya hanya bisa menilainya proper atau enggaknya. Even di camp-camp bagus di Bandung pun ada yang saya anggap, ya, ini pendapat saya ya, belum proper untuk melatih. Gitu. Jadi hanya sekedar dia bisa gitu, bukan paham si ilmu kepelatihan tersebut. Jadi untuk kita bisa melihat si tempat sasana ini proper atau enggaknya, itu salah satunya itu kita harus cari tahu dulu nih backgroundnya kan? Si pelatihnya tersebut. Betul. Karena ya kayak milih pacar sih ya, ketika salah milih pacar ya rusak. Dalam hal di sini keselamatan ya. Karena boxing di sini olahraga yang cukup berat, cukup beresiko dan intensitas, volume latihannya sangat tinggi, dan untuk beberapa orang kan bisa dibilang berbahaya ya, dalam artian untuk yang fitnya istilahnya tingkat kebugarannya, tingkat kesehatannya kurang, atau misalkan ada istilahnya penyakit bawaan gitu kan, kita juga harus mengerti akan itu gitu kan. Ada asma misalkan, ada yang punya penyakit jantung, ginjal gitu kan, hal itu kan kita harus jeli gitu kan. Dan itu tidak didapat secara instan gitu kan biasanya gitu, seperti itu. Terima kasih banyak untuk para pendengar podcast ini, semoga bermanfaat ya untuk di dunia boxing ini ya, khususnya bagi yang mau terjun di atlet ya. Nah, terima kasih juga untuk Coach Ivan atas waktu dan kesempatannya. Ini sangat berarti banget ya Coach untuk tugas saya. Segitu aja ya.